Selamat siang, nama saya Hanjaya Syaputra, saya dosen Hotel Manajemen dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah pengantar manajemen. Berikut penjelasan saya. Baik, jadi pengantar manajemen ini kodenya kalau di tempat kami adalah EK 4215. Kami di School of Business and Management. Di pengantar manajemen ini diberikan pada semester 1 atau 2, tergantung jurusan masing-masing di dalam Fakultas School of Business and Management ini. Karena kelasnya paralel dan maksimal cuma 6 kelas gitu, jadi ada semester genap, ada semester ganjil. Nah, yang perlu saya sampaikan di awal adalah di sini ada 3 CPMK yang kami ingin penuhi. Yang pertama CPMK 1 itu adalah dari belum level yang kedua, jadi mahasiswa mampu memahami konsep manajemen. Indikatornya adalah mampu memahami konsep dasar tentang manajemen pada era pasar bebas global dan internasional. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami pengelolaan manajemen di dalam perusahaan. Kemudian CPMK yang kedua, belum levelnya juga masih kedua, ya. CPMK kedua ini adalah mahasiswa mampu memahami proses pengelolaan SDM dalam suatu perusahaan. Indikatornya apa? Indikatornya mampu memahami peran. Mampu memahami peran pemimpin di dalam proses pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Yang ketiga, CPMK yang ketiga adalah mampu memahami etika dan perubahan di dalam manajemen. Indikator yang CPMK 3 ini adalah mampu memahami etika manajemen dan pentingnya menciptakan perubahan dalam perusahaan. Karena kami juga sangat concern dengan melakukan bisnis secara adil, ya, jujur. Makanya kami sangat menekankan untuk melaksanakan bisnis dengan etika yang benar. Kemudian untuk asesmennya kami bagi dalam 4 komponen. Yang pertama adalah tes kecil. Tes kecil ini kalau di kelas pengantar manajemen ini bentuknya adalah study case dan presentasi. Kemudian tugas ini adalah tugas individu. Biasanya yang kami berikan selain membuat rangkuman dari chapter per chapter, itu kemudian mereka akan mempresentasikan secara bergiliran dalam bentuk kelompok untuk tugas ini. Kenapa kami mengambil tugas untuk merangkum dalam masing-masing chapter? Karena kami ingin mahasiswa itu memiliki pengetahuan sebelum masuk dalam kelas. Karena menurut kami mahasiswa perlu sedikit dipaksa ya mungkin ya, untuk mau membaca, untuk mau mengetahui materi apa yang mau dibahas di kelas itu, sehingga tidak datang tanpa dasar apapun, siap menerima apa yang diajarkan di kelas. Tidak, model di kelas saya minta mereka untuk merangkum dulu per bab yang dibahas. Setelah itu kita akan lakukan presentasi dan diskusi. Kemudian yang komponen yang ketiga dan keempat adalah UTS dan UAS. Dan di sini masing-masing semua komponennya adalah 25%. Tapi kadang saya memberikan keleluasaan dalam kelas, terutama untuk tugas dan tes ini, bisa didiskusikan presentasenya. Misalnya tugas individunya lebih besar, karena pertimbangan kalau kerja kelompok kadang-kadang sulit untuk bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini saya masih bisa mengatur
Tapi untuk UTS dan UAS saya tetap berpaku pada patokan di fakultas bahwa UTS dan UAS harus 25% masing-masing bobotnya. Buku yang saya pakai umumnya untuk mata kuliah ini adalah buku judulnya Management, Leading and Collaborating in Competitive World. Ini kalau yang terakhir kita pakai yang buku yang edisi ke-13 dari McGraw-Hill. Penulisnya Bateman Snell tahun 2007, 2013. Bahkan yang terbaru 2021. Kemudian untuk CPMK ini saya ringkas saja, ini RPS mingguannya. Jadi rencana pembelajaran mingguannya yang pertama adalah bab 1 itu tentang itu CPMK-nya CPMS 1 tentang manajemen di era pasar bebas. Kemudian CPMK yang pertemuan kedua adalah CPMK 1.2, pengambilan keputusan manajerial. Pertemuan ketiga adalah Planning and Strategic Management. Keempat adalah International Management. Kelima, Organizational Structure. Kemudian keenam, Managing the Diverse Workforce. Setelah chapter pertemuan ke-6 ini biasanya kita break dulu untuk UTS. Nah setelah itu, baru setelah UTS lanjut ke pertemuan chapter ke-7, judulnya tentang leadership, ke-8 motivating for performance. Kemudian berikutnya adalah teamwork, lalu disambung dengan controlling topiknya. Kemudian ada ethic and corporate social responsibility. Lalu chapter terakhir adalah creating and managing changes. Ya, setelah itu UAS. Rubrik penilaian ada 3 CPMK. Nah, ini semua terangkum di dalam SIM OBE kami. Ini adalah sistem penilaian yang internal dari UK Petra, dan ini semua mahasiswa juga bisa melihat nilai-nilainya juga diupdate terus. Kebetulan yang di dalam kelas ini, contoh yang saya ambil ini, yang semester ini lagi berjalan, saya memiliki 32 orang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini. Baik, bab 1 ini sebetulnya merangkum semua apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dan semuanya itu memang ditaruh di bab 1 dulu, nanti dijabarkan lebih detail di bab-bab berikutnya. Ya, jadi manajemen di era pasar bebas, pertama kita mau samakan persepsi semua bahwa kita ingin tahu apa itu manajemen. Manajemen adalah proses menyelesaikan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien melalui orang lain atau bersama dengan orang lain. Ya, efektif efisien ini dijelaskan sebagai kalau efisien itu mencapai sasaran sesuai dengan seminimal mungkin sumber daya yang terbuang atau digunakan. Sedangkan efektif mengerjakan dengan benar dalam pencapaian sasaran. Ya, jadi semuanya harus dilakukan dengan benar dulu, kemudian harus dipertimbangkan dengan kalau kita prinsip-prinsip ekonomi itu kan ya dengan tenaga sekecil mungkin, dengan waktu secepat mungkin ya. Ini dikelola, tata kelolanya ini dinamakan manajemen. Nah, orangnya itu namanya manajer. Nah, manajer ini sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan tentang tujuan dari organisasi dan terhadap pembentukan kebijakan yang berlaku untuk semua anggota dari organisasi tersebut. Jadi,
manajer ini akan mengelola selain sumber daya alam, itu juga mengelola orang-orangnya. Dan orang-orang ini semua kan terlibat dalam satu organisasi. Ya. Nah, nanti manajer ini ada yang top manager, middle manager, dan first liner manager atau supervisor. Ini umumnya dibagi seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk segitiga ini, yang paling atas ini kan biasanya jumlahnya juga paling sedikit dalam satu perusahaan atau organisasi. Mungkin cuma 5, terus yang middle ini ada 10 atau 15, terus yang first liner manager ini bisa 20, 30 kalau di dalam perusahaan yang besar ya, tergantung. Kalau misal kecil ya top manajemen cuma 1, middle manajernya 2 atau 3, sisanya supervisor ini mungkin 5-10 orang, ya seperti itu. Tapi segitiga ini menggambarkan jumlah, selain jumlah juga bagaimana keterlibatan masing-masing tahapan ini dalam operasional. Ya, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang manajer atau apa yang menjadi tanggung jawabnya seorang manajer? Ini adalah 4. Yang pertama adalah planning, yaitu mendeliver atau menyampaikan nilai-nilai atau rencana-rencana strategis dari organisasi tersebut. Ya. Pengambilan keputusan yang sistematis tentang tujuan dan aktivitas yang akan dicapai di masa mendatang dari tiap individu, kelompok, unit kerja, atau organisasi itu sendiri. Jadi direncanakan dulu, mau apa menjadi visi, misi dari suatu organisasi, atau kalau ada proyek-proyek tertentu, apa tujuannya, entah itu meningkatkan produktivitas, mempromosikan suatu produk baru, ya perlu direncanakan dulu, planning dulu. Terus setelah planning, organizing, ya building a dynamic organization, di mana organisasi ini memang harusnya, naturnya harus bisa dinamis, nggak cuma monoton gitu aja, tapi harus dinamis, mengikuti kebutuhan baik itu dari pasarnya, trennya, ataupun dari dalamnya organisasi itu sendiri. Kemungkinan ada penambahan anggota organisasi atau pengurangan anggota organisasi yang menjadi semakin ramping. Lah biasanya kalau organisasinya semakin ramping, itu biasanya pekerjaannya masing-masing individu di dalam organisasi itu akan lebih banyak. Ya, jadi organisasi mengorganisasikan, ada mengelompokkan dan mengkoordinasikan manusia, keuangan, informasi, dan sumber yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, kalau sudah planning, organizing, leading. Seorang manajer itu harus memiliki kemampuan atau keterampilan sebagai seorang pemimpin. Ya. Bagaimana seorang manajer ini mampu menggerakkan atau memobilisasi orang. Menggerakkan ini bukan cuma menggerakkan dari posisinya, enggak, tapi bisa mengatur atau mendorong orang untuk melakukan visi misi perusahaan atau visi misi organisasi, atau melakukan apa yang diinginkan oleh manajer ini, terutama khususnya dalam kaitannya adalah untuk kebaikan organisasi atau perusahaan. Ya, stimulating people to be high performers, ya, meningkatkan performa kerja, termasuk di situ juga dia harus bisa memotivasi, mengkomunikasikan apa yang mau diingini oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, dikomunikasikan ke siapa? Ke karyawan, ke individu dalam organisasi tersebut, ya. Kemudian kalau sudah itu, yang terakhir perlu dilakukan atau kemampuan untuk controlling. Bisa merencanakan, organizing sudah baik, terus dipimpin, nah tapi juga perlu dikontrol. Mungkin dalam organisasinya atau perusahaannya mendelegasikan tugas. Nah ini juga perlu dicek apakah sudah sesuai dengan rencana, apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan, ya. Monitoring performance and making needs change
Di sini bagaimana kita mengevaluasi kinerja yang sudah ada, terus kemudian melakukan perubahan-perubahan kalau dirasa perlu ada penyesuaian. Selanjutnya, nah tadi ngomong organisasi, tapi kita mau sampaikan persepsi bahwa organisasi adalah suatu pengaturan di mana ada orang ya yang sistematis, kemudian untuk mencapai tujuan yang spesifik. Jadi harus ada tujuan yang spesifik. Tujuannya apa organisasi? Kenapa perlu diorganize? Kenapa perlu dikumpulkan beberapa orang itu jadi satu organisasi? Harus jelas. Orang mau berkumpul ini tujuannya apa? Mau melakukan kegiatan yang bersama-sama atau ingin melakukan peningkatan produktivitas, misalnya kalau di perusahaan ya. Level in organization ya, ada as a manager involved to the organization, they do more planning and less directing. Jadi kalau di satu perusahaan, organisasi contohnya, manajer ini semakin ke atas, semakin urusannya cuma planning aja, tidak banyak melakukan mengarahkan tugas untuk level operasional segala macam. Jadi mereka semakin, diingat toh yang segitiga tadi, semakin ke atas kegiatannya lebih banyak yang bentuknya perencanaan, bukan melakukan operasional. Profit and non profit, ya ini jenisnya. Kalau lembaganya itu profit or non profit ini pasti beda, karena tujuannya yang satu mencari profit, yang satu bukan untuk mencari profit keuntungan secara finansial, tapi biasanya untuk mensejahterakan anggotanya atau masyarakat gitu ya. Karena apa? Ingat bahwa baik organisasi yang profit ataupun non profit tetap butuh dana untuk bertahan melaksanakan kegiatan organisasi tersebut. Ya. Small and large businesses, ya. A small business manager is more likely to be generalist, combining the activity of a CEO to day operation by a supervisor. Maksudnya gini, jadi semakin besar perusahaannya, masih ingat ya, tadi yang segitiga itu, semakin besar perusahaannya, orang-orang yang terlibat itu kan semakin banyak. Tapi kalau perusahaannya kecil, pasti akan merangkap-rangkap. Jadi pemilik perusahaan ya iya, manajer HRD ya iya, manajer operasional ya iya. Jadi kalau semakin kecil perusahaannya atau startup biasanya butuh orangnya sedikit karena baru mampu menggaji orang sedikit, dan itu biasanya kerjaannya double atau rangkap ya. Kalau saya terlalu cepat tolong diingatkan, atau ada mau pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada, baik saya lanjutkan. Lingkungan organisasi ya, di sini seperti umumnya kita ketahui bahwa kita dari berbagai macam latar belakang sosial, budaya segala macam ini punya, kalau sudah bersatu jadi satu, itu nanti ada lingkungan organisasinya, di mana secara global ini nanti kalau kita kan posisi di sini ya, misalnya kita sepakat dalam satu perusahaan gitu. Kita juga di lingkungan kita, sekitar kita adalah konsumen. Terus kalau berhubungan dengan karyawan, kita punya contohnya kayak serikat pekerja gitu. Ini public pressure groups. Ini contohnya itu, serikat pekerja. Supplier, kita pasti punya berbagai macam supplier. Nah, itu juga akan banyak terlibat dengan kegiatan kita. Ya ini tadi juga labor union, ini termasuk. Kalau ini mungkin lebih spesifik lagi selain labor union adalah misalnya LSM pemerhati lingkungan atau komunitas adat di desa itu, di sekitar tempat kita usaha. Ya, kompetitor juga kita menyadari keberadaan mereka, kita juga harus concern. Kemudian peraturan pemerintah yang sudah ada, ya ini pasti akan berada melingkupi organisasi kita ini. Selain ini secara global ya,
apa yang terjadi di dunia ini pasti akan ngimbas ke organisasi kita. Secara politik juga gitu, apalagi sosial, ekonomik. Ya, kalau sekarang misalnya organisasi kita sangat bergantung dengan nilai dolar, misalnya karena perdagangannya dengan negara lain atau perusahaan di posisinya di negara lain, pasti ke dolar. Nah, dolar di dunia rate-nya bisa naik turun segala macam, ini pasti terdampak. Kemudian adanya teknologi baru, semakin banyak berkembang teknologi, organisasi kita ini juga akan dituntut lebih sering harus mau beradaptasi kalau mau bertahan. Nah, sekarang ini kita mau bicara tentang era pasar bebas, di mana semua negara boleh saling mensupport, boleh berdagang, tidak ada proteksi-proteksi lagi. Ya, ini muncul beberapa dilema ya. Collaboration across borders, jadi semua perdagangan karena era pasar bebas, semua boleh melakukan perdagangan dengan negara kita, dengan Indonesia contohnya ya. Jadi dimudahkan, dikasih kesempatan. Kalau dulu ada proteksi, tidak boleh menggunakan barang-barang impor segala macam, nah sekarang dibuka. Terus contohnya juga globalisasi ya, dengan akses internet segala macam ini semua semakin mudah. Kita mau cari potensial market kita misalnya di Uganda misalnya, itu juga bisa, tinggal cari saja kayak kadinnya sana, nanti dikontak, pelan-pelan pasti akan ketemu. Atau dari Kementerian Perdagangan di Uganda, Indonesia ketemu, ya itu pasti akan bisa menjadi kesempatan yang baik ada perdagangan dilakukan. Seperti saya bilang juga berikutnya adalah technological change. Kalau ada perkembangan teknologi, ya kalau sekarang semua berbasis listrik, kendaraan listrik, ya itu sekarang jadi kesempatan yang baik untuk selain kita bisa belajar ilmunya, ya kita juga belajar dari kondisi sekarang bagaimana Indonesia sudah tidak cuma mengirimkan nikel itu mentahan, tapi juga sudah bisa jadi harus paling tidak jadi baterai segala macam seperti itu. Kemudian knowledge management, karena apa? Perlu diperhatikan bahwa pengetahuan akan sesuatu atau informasi kita akan sesuatu, semakin kita dapat duluan, kita bisa melihat itu sebagai peluang keunggulan kita. Kadang-kadang kalau kita terlambat dapat informasinya, itu sudah diambil oleh orang lain sebagai potensi untuk berbisnis. Ya, ini perlunya kita semakin aware dengan knowledge ini. Ya, karena kalau kita mau tetap unggul, bagaimana kita mengelola diri kita, organisasi kita? Ya, good manager know they are competitive struggle to survive and win. Jadi harus memiliki kemampuan atau pertama harus menyadari bahwa kita harus mampu bersaing. Kalau sudah mampu bersaing, bagaimana kita bisa memenangkan persaingan ini? Ya, trik-triknya didiskusikan dalam tim biasanya, dalam kelompok itu. Manajer boleh minta pendapat dari bawahan, terutama yang frontliner, karena frontliner itu yang lebih banyak ketemu dengan konsumen ya. Kita perlu mendengarkan konsumen kita, apa yang konsumen mau, konsumen tertarik untuk membeli produk-produk kita, dari sisi mananya itu yang dikuati, itu yang dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan kualitasnya segala macam, sehingga konsumen akan tetap setia dengan produk-produk kita. Ya. Keunggulan-keunggulannya, the key to long-term success is the competitive advantage held by the company. Ya, semakin kita sadar akan keunggulan-keunggulan kompetitif kita bisa menaikkan itu pasti perusahaan kita akan semakin sukses. Dan suksesnya juga akan lebih lama, lebih panjang jangka waktunya. Ya, sumber-sumbernya apa aja? Selalu berinovasi, melakukan inovasi-inovasi,
kemudian mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk-produk kita atau layanan kita. Kecepatan ini juga sangat diperhatikan oleh konsumen. Contoh kalau bebas ongkir, kadang-kadang kalau dulu butuh 2-3 hari, kalau sekarang bebas ongkir tapi dalam 1 hari sudah bisa. Transaksi itu kan kita sering ya memanfaatkan itu. Karena semakin cepat orang itu pengen dapat produk atau produk kita atau layanan kita, itu mereka berani bayar mahal untuk itu sebetulnya juga. Cost kompetitif, ya. Tapi ingat bahwa dalam persaingan bisnis yang sehat, itu pasti ada biaya-biaya. Karena apa? Kalau pengen cepat, biasanya biayanya pasti lebih mahal. Ya, kalau pengen kualitasnya lebih baik, berarti belinya bahannya juga harus yang terbaik. Biasanya juga mahal. Ya, inovasi juga gitu. Idenya yang dikeluarkan itu biasanya kita hargai dengan mahal. Ya, terus seorang manajer juga melingkupi ini kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal dan communication ini. Nah, ini harus punya 3 ini. Karena kalau ngerti cuma teknikal aja, nanti biasanya hubungannya untuk menyampaikan ide-idenya dia kesulitan. Terus dia juga kalau kemampuan komunikasinya juga rendah, ini dia juga biasanya terkendala dalam menyampaikan ide-ide tadi. Ya, jadi seorang manajer ini harus mempunyai 3 ini. Dan ini memang ada yang langsung dimiliki oleh masing-masing individu itu, ada yang diproses mulai dari jenjang karir yang paling bawah itu, mungkin dari bawah belajar tentang teknikal dulu, nanti sedikit-sedikit dia dilatih tentang interpersonal, communication, terus setelah ini biasanya sudah mumpuni konseptual, bagaimana dia punya mimpi-mimpi besar, bagaimana dia punya kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Kalau kurang pengalaman biasanya kurang mampu untuk mengambil keputusan secara cepat. Contohnya seperti itu. Ya, ini contohnya tadi saya bilang, ya, top manager, middle manager, first liner manager. Tapi secara skill tadi itu semakin ke atas, ini yang dibutuhkan oleh seorang top manager adalah konseptual lebih banyak. Interpersonal ini memang di middle manager ini sama 50-50 ya. Kalau di first line manager ini lebih banyak di level supervisor, tapi di level manager lebih sedikit tentang teknikalnya. Saya mau akhiri sesi saya hari ini dengan kutipan dari Henry Ford, ya, if there's any one secret of success, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from the person's angle as well as from your own. Jadi kalau mau berhasil, kita harus mampu untuk melihat dari sisi sudut pandang orang lain. Dalam hal ini kompetitor, konsumen, ya, atasan, bawahan, ya, bahkan ya semua tadi yang terlibat lingkungan kita tadi, ya. Kalau itu bisa kita lakukan, biasanya kita akan bisa lebih unggul daripada yang lain. Contoh kalau kita bisa memposisikan diri sebagai konsumen kita. Kalau konsumen kita pakai produk kita, bangga enggak sih dengan produk ini? Mudah enggak sih produk ini dipakai? Mudah enggak mendapatkannya? Ataupun nyaman enggak saya pakai ini? Karena kalau produk yang baru, saya perlu belajar lebih dulu enggak untuk menggunakan barang-barang ini. Itu juga semua harus diperhatikan. Oke, sampai situ mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.